Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menjalani kehidupan di dunia, tentu setiap kita manusia menginginkan rezeki yang berlimpah. Banyak orang yang berlomba-lomba untuk bekerja keras siang dan malam guna untuk mendapatkan harta yang banyak berupa uang, mobil mewah, rumah bertingkat, dan lain sebagainya. Seringkali kita hanya memahami rezeki itu sebatas materi. Padahal dalam Islam, badan yang sehat, keluarga yang bahagia, anak yang soleh juga merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, seperti apakah orang yang rezekinya terus mengalir itu? Yang pertama adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah tidak dipungkiri lagi bahwasanya apabila kita selalu bersyukur setiap saat, baik ketika mendapatkan rezeki yang berupa harta benda, kesehatan, atau bahkan dalam kondisi diuji dan sakit pun, kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Insya Allah, Allah akan menambah nikmat kita dan dengan kuasanya akan mengangkat penyakit dalam diri kita. Di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dari ayat ini sudah jelas dikatakan bahwa barang siapa yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat itu terus menerus. Akan tetapi sebaliknya, jika kita mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan mengazab kita dengan azab yang sangat pedih. Untuk itu, marilah kita terus senantiasa bersyukur dalam segala kondisi dan lakukan setiap hari, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus menambah nikmatnya kepada kita semua. Yang kedua adalah suka bersedekah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bersedekah merupakan hal yang sangat terpuji. Karena dengan memberikan sedikit harta dari penghasilan kita secara tidak langsung, kita telah membantu banyak orang, dan doa orang yang teraniaya sangatlah mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita juga sudah mengetahui bahwasanya apabila kita bersedekah dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti berlipat-lipat, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Yang ketiga adalah dengan rutin beristighfar. Istighfar merupakan salah satu sahabat dunia kita untuk memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa yang pernah kita perbuat. Sebab dosa termasuk hal yang menghalangi datangnya rezeki. Sesungguhnya seseorang pasti terhalang dari rezeki dikarenakan dosa yang dilakukannya. Sesungguhnya takdir tidak dapat dicegah kecuali dengan doa, dan sesungguhnya tiada yang dapat menambahkan umur kecuali kebajikan. Atau kama qala alaihi salatu wassalam.
Maka orang yang selalu beristighfar dalam kondisi apapun, secara tidak langsung dapat membersihkan hatinya dari segala dosa dan kesalahan. Ketika hati kita bersih, maka kemungkinan besar rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa sampai kepada kita. Dalam Al-Quran surat Hud ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan hendaklah kamu minta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan atas balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kamu akan ditimpa siksa di hari kiamat." Yang keempat adalah selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal adalah berserah diri dan menyandarkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang senantiasa bertawakal merupakan orang yang sangat yakin seyakin-yakinnya bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat memberikan dan mencegah. Artinya adalah Allah lah yang memberi manfaat dari apa yang telah diciptakannya, memberikan nikmat kepada setiap manusia dan seluruh jagat seisinya, serta mencegah segala bentuk keburukan yang dilakukan manusia maupun dari setan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki, sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Dari hadis ini sudah sangat jelas dikatakan bahwa seekor burung saja Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin rezekinya. Apalagi kita sebagai manusia yang mau berusaha, berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, dengan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus memberikan kita nikmat berupa rezeki yang berlimpah. Yang kelima adalah orang yang suka membaca surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah memang dikenal memiliki keutamaan dalam hal mendatangkan rezeki atau nikmat dari Allah. Dalam hadis Ibnu Hajar disebutkan bahwa kita sangat dianjurkan untuk mengajarkan surah Al-Waqiah kepada istri atau keluarga dan anak-anak kita, karena surat tersebut merupakan surah yang mampu menderaskan rezeki bagi siapapun yang mengamalkannya. Sahabat beriman dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting untuk kita ketahui bersama bahwa dalam Al-Quran ada 8 jalan rezeki yang Allah berikan kepada kita hambanya. Yang pertama adalah rezeki yang telah dijamin. Salah satu jenis rezeki yang dijelaskan dalam Al-Quran adalah rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berlaku tidak hanya pada manusia, akan tetapi juga pada semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Hud ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada satu makhluk melata pun yang bergerak di atas bumi ini yang tidak dijamin Allah rezekinya." Yang kedua adalah rezeki karena usaha. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rezeki, manusia yang dianugerahi akal seharusnya berusaha mencari rezeki, karena setiap rezeki yang diperoleh akan sejalan dengan usaha yang dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 39, "Tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dia kerjakannya." Yang ketiga, rezeki karena bersyukur. Dalam Islam, kita dianjurkan untuk bersyukur ketika mendapatkan nikmat atau menghadapi musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bahwa jika kita bersyukur kepadanya, maka Allah akan menambah nikmatnya. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu." Yang keempat, rezeki tak terduga. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memberikan rezeki yang tidak terduga kepada setiap hambanya. Dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
niscaya Dia akan menjadikannya jalan keluar dan dianugerahi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Yang kelima, rezeki karena istighfar. Dengan memperbanyak istighfar, selain sebagai sarana penghapus dosa, juga dapat mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat Nuh, "Beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, pasti Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta." Yang keenam adalah rezeki karena menikah. Menikah dianggap sebagai salah satu cara mendapatkan rezeki dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Nur ayat 32, "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih bujangan di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak dari hamba sahayamu, baik laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan berikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya." Yang ketujuh, rezeki karena anak. Beberapa orang mungkin khawatir bahwa memiliki anak akan mengurangi rezeki mereka. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas menjamin bahwa anak-anak tidak akan mengurangi rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 31, "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan menanggung rezeki mereka dan juga rezeki bagimu." Yang kedelapan adalah rezeki karena sedekah. Memberikan sedekah bukan hanya sebagai tindakan baik, namun juga dapat meningkatkan rezeki. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, infak dan sedekah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipatan yang banyak." Dalam menjalani kehidupan di dunia, tentu setiap kita manusia menginginkan rezeki yang berlimpah. Banyak orang yang berlomba-lomba untuk bekerja keras siang dan malam guna untuk mendapatkan harta yang banyak berupa uang, mobil mewah, rumah bertingkat dan lain sebagainya. Seringkali kita hanya memahami rezeki itu sebatas materi. Padahal dalam Islam, badan yang sehat, keluarga yang bahagia, anak yang soleh juga merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, seperti apakah orang yang rezekinya terus mengalir itu? Yang pertama adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah tidak dipungkiri lagi, bahwasanya apabila kita selalu bersyukur setiap saat, baik ketika mendapatkan rezeki yang berupa harta benda, kesehatan, atau bahkan dalam kondisi diuji dengan sakit pun, kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Insya Allah, Allah akan menambah nikmat kita dan dengan kuasa-Nya akan mengangkat penyakit dalam diri kita. Di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Dari ayat ini sudah jelas dikatakan bahwa barang siapa yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat itu terus menerus. Akan tetapi sebaliknya, jika kita mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan mengazab kita dengan azab yang sangat pedih. Untuk itu, marilah kita terus senantiasa bersyukur dalam segala kondisi dan lakukan setiap hari, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus menambah nikmat-Nya kepada kita semua. Yang kedua adalah suka bersedekah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bersedekah merupakan hal yang sangat terpuji, karena dengan memberikan sedikit harta dari penghasilan kita secara tidak langsung, kita telah membantu banyak orang, dan doa orang yang teraniaya sangatlah mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita juga sudah mengetahui bahwasanya apabila kita bersedekah dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti berlipat-lipat, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261.
Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Yang ketiga adalah dengan rutin beristighfar. Istighfar merupakan salah satu sahabat dunia kita untuk memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa yang pernah kita perbuat. Sebab dosa termasuk hal yang menghalangi datangnya rezeki. Sesungguhnya seseorang pasti terhalang dari rezeki dikarenakan dosa yang dilakukannya. Sesungguhnya takdir tidak dapat dicegah kecuali dengan doa. Dan sesungguhnya tiada yang dapat menambahkan umur kecuali kebajikan. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Maka orang yang selalu beristighfar dalam kondisi apapun, secara tidak langsung dapat membersihkan hatinya dari segala dosa dan kesalahan. Ketika hati kita bersih, maka kemungkinan besar rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa sampai kepada kita. Dalam Al-Quran surat Hud ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan hendaklah kamu minta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan atas balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kamu akan ditimpa siksa di hari kiamat." Yang keempat adalah selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal adalah berserah diri dan menyandarkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang senantiasa bertawakal merupakan orang yang sangat yakin seyakin-yakinnya bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat memberikan dan mencegah. Artinya adalah Allah lah yang memberi manfaat dari apa yang telah diciptakannya, memberikan nikmat kepada setiap manusia dan seluruh jagat seisinya, serta mencegah segala bentuk keburukan yang dilakukan manusia maupun dari setan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki, sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Dari hadis ini sudah sangat jelas dikatakan bahwa seekor burung saja Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin rezekinya. Apalagi kita sebagai manusia yang mau berusaha, berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus memberikan kita nikmat berupa rezeki yang berlimpah. Yang kelima adalah orang yang suka membaca surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah memang dikenal memiliki keutamaan dalam hal mendatangkan rezeki atau nikmat dari Allah. Dalam hadis Ibnu Hajar disebutkan bahwa kita sangat dianjurkan untuk mengajarkan surah Al-Waqiah kepada istri atau keluarga dan anak-anak kita. Karena surat tersebut merupakan surah yang mampu menderaskan rezeki bagi siapapun yang mengamalkannya. Sahabat beriman dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting untuk kita ketahui bersama bahwa dalam Al-Quran ada 8 jalan rezeki yang Allah berikan kepada kita hambanya. Yang pertama adalah rezeki yang telah dijamin. Salah satu jenis rezeki yang dijelaskan dalam Al-Quran adalah rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berlaku tidak hanya pada manusia, akan tetapi juga pada semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Hud ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada satu makhluk melata pun yang bergerak di atas bumi ini yang tidak dijamin Allah rezekinya." Yang kedua adalah rezeki karena usaha. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rezeki, manusia yang dianugerahi akal seharusnya berusaha mencari rezeki, karena setiap rezeki yang diperoleh akan sejalan dengan usaha yang dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman
Dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 39, tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dia kerjakannya. Yang ketiga, rezeki karena bersyukur. Dalam Islam, kita dianjurkan untuk bersyukur ketika mendapatkan nikmat atau menghadapi musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bahwa jika kita bersyukur kepadanya, maka Allah akan menambah nikmatnya. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Yang keempat, rezeki tak terduga. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memberikan rezeki yang tidak terduga kepada setiap hambanya. Dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikannya jalan keluar dan dianugerahi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Yang kelima, rezeki karena istighfar. Dengan memperbanyak istighfar, selain sebagai sarana penghapus dosa, juga dapat mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat Nuh, beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, pasti Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta. Yang keenam adalah rezeki karena menikah. Menikah dianggap sebagai salah satu cara mendapatkan rezeki dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Nur ayat 32, dan nikahkanlah orang-orang yang masih bujangan di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak dari hamba sahayamu, baik laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan berikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Yang ketujuh, rezeki karena anak. Beberapa orang mungkin khawatir bahwa memiliki anak akan mengurangi rezeki mereka. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas menjamin bahwa anak-anak tidak akan mengurangi rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 31, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan menanggung rezeki mereka dan juga rezeki bagimu. Yang kedelapan adalah rezeki karena sedekah. Memberikan sedekah bukan hanya sebagai tindakan baik, namun juga dapat meningkatkan rezeki. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, infak dan sedekah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipatan yang banyak. Sahabat beriman dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 5 ciri serta sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melancarkan rezeki kita. Demikianlah yang bisa saya bagikan pada kesempatan video kali ini. Semoga ada arti dan manfaatnya untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati, meridhoi dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.